Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan merangkum film berjudul Gifted tahun 2017. Gifted merupakan film drama Amerika yang rilis pada 12 April 2017. Setelah rilis, film ini mampu meraih penghargaan Phoenix Film Critic Choice Award ke-23. Film ini juga meraih Overlook Film of the Year. Sebelum lanjut ke filmnya, ada baiknya siapkan kopi atau teh beserta camilannya. Dan cerita pun dimulai. Mary Adler adalah seorang anak perempuan berusia 6,5 tahun. Kita anggap saja 7 tahun. Selama ini ia tinggal bersama paman dari pihak ibunya yang bernama Frank Adler. Mary juga memiliki seekor kucing bermata satu bernama Fred. Dan Frank bekerja sebagai mekanik kapal bot. Mary tidak mau sekolah. Dia ingin tetap belajar seperti biasa di rumah bersama Frank. Tapi Frank tetap memaksanya. Hari ini adalah hari pertama Mary masuk sekolah SD. Setelah Mary naik bus sekolah, Roberta, tetangga dekat Mary, meminta Frank untuk menjemput Mary kembali. Frank berkata, biarkan dia hidup normal seperti apa adanya. Roberta lalu mengancamnya, apabila ada yang membawanya pergi, maka aku akan membunuhmu saat kau sedang tidur. Sementara di sekolah, bu guru sedang bertanya sama para murid, berapakah 2 tambah 2, 3 tambah 3? Mary nyeletuk, sekolah macam apa ini? Bu guru yang agak marah mulai memberi perhitungan tambahan hingga perkalian yang sulit. Tapi semua dengan mudah dijawab Mary. Membuat bu guru yang tadinya marah jadi terpukau dengan kemampuan Mary. Selesai jam istirahat, kepala sekolah masuk ke kelas. Mary langsung bertanya, apakah dia bosnya? Aku mau kau ambil telepon, lalu telepon Frank. Keluarkan aku dari sini. Ketika Frank menjemput, bu guru mengatakan Mary sangat berbakat dalam matematika. Tapi Frank menutupinya dengan mengatakan itu metode Jakau-Trentenberg. Metode menjawab dengan cepat. Karena keponya, bu guru mencari apa itu metode Jakau-Trentenberg di mbah Google. Siangnya di lokasi kerja, Frank menasihati Mary untuk tidak pamer di sekolah. Mary pun minta maaf karena dia sudah mengacau dan tidak akan mengulangi lagi. Frank lalu membawa Mary dan Fred naik bot dan bermain di pantai. Di sana, Mary bertanya, apakah ibuku mau aku sekolah di sana? Maksudnya Mary ini SD tempat dia sekolah hanya SD biasa, bukan SD elit atau favorit. Lalu Frank menjawab tidak tahu. Yang pasti ibumu mau kamu punya teman. Tolong diingat ya, punya teman. Oke, dilanjut. Frank yang masih lajang sudah menganggap Mary seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan Roberta. Sudah menganggap Mary anaknya sendiri juga. Keesokan harinya, bu guru memberi soal matematika yang hanya dalam beberapa detik diselesaikan Mary. Lalu Mary diberi soal tambahan untuk anak kuliah dan juga diselesaikan dengan cepat oleh Mary. Karena bu guru masih kepo, dia mencari data Frank Adler di mbah Google. Tapi malahan keluar data Diane Adler, yaitu adiknya Frank, juga ibu kandungnya Mary yang seorang jenius matematika. Hanya saja bu guru kecewa begitu mengetahui bahwa Diane, ibunya Mary, telah meninggal bunuh diri. Bu guru Bonnie yang merasa dibohongi akhirnya mencari Frank dan meminta penjelasan tentang Mary. Lalu Frank menceritakan tentang ibunya Mary. Semasa hidup, ibu dari Mary adalah seorang jenius di bidang matematika, sehingga kecerdasannya itu menurun pada Mary. Tapi Frank tidak mengetahui perihal ayah Mary. Keesokan paginya di dalam bus sekolah, Mary memukul seniornya dengan buku karena telah membuli teman sekelasnya, sehingga Frank pun dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, Frank membela Mary karena murid umur 12 tahun membuli murid umur 7 tahun. Kepala sekolah yang telah mendapat info dari bu guru Bonnie menyarankan agar Mary masuk sekolah anak-anak berbakat dan akan menerima beasiswa. Tapi Frank menolak, lalu berkata
Keluarga kami punya sejarah dengan sekolah seperti itu. Nah, tolong diingat lagi kalimatnya ya. Keluarga kami punya sejarah dengan sekolah seperti itu. Ini berhubungan dengan clue pertama tadi, yaitu banyak teman. Oke, lanjut lagi. Kepala sekolah yang ikut-ikutan kepo mencari data tentang keluarga Frank. Saat Mary pulang sekolah, keesokan harinya neneknya Mary yaitu Evelyn Adler yang juga ibunya Frank mendatangi rumah Frank dan memberi Mary hadiah laptop yang berisi buku-buku matematika karya Charles Zimmer. Dan walaupun Mary telah membacanya, itu membuat Mary kegirangan. Evelyn pun tahu rumah Frank dari kepala sekolah yang kepo tadi. Evelyn ini ternyata alergi dekat kucing. Sebelum pergi, Frank berkata, akhirnya pencarianmu selama 7 tahun berhasil. Ibunya lalu mengajak Frank ngobrol-ngobrol di tempat lain esok hari. Di sini, Evelyn meminta Frank membiarkan Mary ikut dengannya dan akan mendapatkan sekolah yang lebih baik, juga tempat tinggal yang baik pula. Tapi Frank dengan mudah menolaknya. Maka di pengadilanlah kita bertemu, kata Evelyn. Di rumah, soal-soal matematika seperti mainan aja buatnya. Dan tahan hingga berjam-jam. Frank yang melihat lalu mengajak Mary bermain-main. Ketika di pengadilan, juri yang tahu ini masalah ibu dan anak menyuruh untuk berdamai aja. Tapi kedua yang menolak. Dan persidangan pun dimulai. Pengacara Evelyn mengatakan bahwa Frank membawa Mary secara ilegal 7 tahun yang lalu. Dan dijawab pengacara Frank bahwa itu keinginan dia nih, memberikan Mary kepada Frank. Saat Frank menemui Roberta di rumah untuk menitipkan Mary malam nanti, Roberta marah. Hal yang tidak kuinginkan akhirnya terjadi. Jangankan 1 malam bersama Mary. Aku berharap tiap malam bersama Mary, kata Roberta. Pagi harinya Frank mendapat surat dari pengadilan yang mengizinkan Evelyn membawa Mary ke rumahnya selama 2 hari. Setibanya di rumah Evelyn, sebelum tidur malam, Evelyn menunjukkan Mary foto-foto dirinya dan foto Diane, ibunya Mary. Ternyata Evelyn juga jenius matematika. Dan turun ke anaknya Diane hingga turun ke cucunya Mary. Hanya saja Diane lebih baik dari dirinya. Scene berpindah di sebuah kampus. Seorang profesor matematika menyuruh asistennya untuk membuat soal matematika. Sang profesor telah membuat janji dengan Evelyn untuk menguji kemampuan Mary. Sebelum menemui profesor, Evelyn membawa Mary ke monumen soal-soal milenium, yang mana ada 7 soal milenium dan hanya 1 yang baru berhasil dipecahkan. Di antara 7 soal tadi, ada 1 soal yang dibuat oleh ibunya Mary. Namanya juga tertulis di monumen tersebut. Soalnya yaitu persamaan Navier-Stokes. Barang siapa yang berhasil memecahkan soal tersebut, fotonya akan terpampang di monumen itu. Mary lalu berkata, mungkin fotoku suatu saat bisa terpampang di sana. Ketika diuji, profesor berkata, Mary, aku tahu kau sedang melihat masalah kecil kita. Mary menjawab, kecil? Itu masalah besar. Mary pun dibawa pulang Evelyn sembari ngedumel kalau profesor memberi soal yang sulit ke Mary. Mary pun menjelaskan kalau soal itu salah, tidak ada tanda negatif pada pangkat. Makanya soal itu tidak bisa aku selesaikan. Mungkin kampus ini tidak sebaik yang kau pikir. Evelyn yang mendengar lalu kembali membawa Mary. Setelah soal diperbaiki, ia pun berhasil menjawab soal tersebut. Sang profesor akhirnya berkata, kalau kau tahu soal itu salah, mengapa tidak ngomong? Mary menjawab, Frank melarangku untuk mengkritik orang tua. Profesor pun tersenyum. Waktu mengantar Mary ke rumah Frank, Evelyn tidak mau masuk karena alergi dengan kucing. Scene pun berpindah ketika Mary diinterview oleh perwakilan Badan Perlindungan Anak. Pada sesi tanya jawab, Mary berkata,
Nenekku ingin mengasuhku, tapi aku tetap ingin tinggal dengan Frank. Karena Frank baik dan sayang padaku. Pada sidang hari kedua, Evelyn mengundang ayah kandung Mary untuk mendukungnya di persidangan. Sayangnya kedok tersebut dibongkar oleh pengacara Frank, sehingga hakim memutuskan kesaksian ayah kandungnya tidak berlaku. Pada sidang hari ketiga, giliran Evelyn yang bersaksi. Disinilah terbongkar semuanya. Kalian ingatkan dengan kalimat banyak teman yang saya katakan di awal film tadi? Dari kecil, Dean, ibunya Mary, selalu disuruh belajar oleh Evelyn. Tidak boleh bergaul, tidak boleh menghadiri acara apapun di sekolah, tidak boleh berolahraga, tidak boleh ikut pramuka. Tiap hari hanya belajar dan mamanya sendiri adalah kawan satu-satunya. Frank tidak mau Mary seperti adiknya, makanya Frank menyuruh Mary bergaul dan banyak teman. Kalimat kedua yaitu keluarga kami punya sejarah dengan sekolah seperti itu. Dean dari kecil di sekolah anak-anak berbakat hingga dewasa. Frank tidak mau Mary terlalu fokus belajar sehingga lupa akan kehidupan masa kecilnya. Anak kecil yang selalu membedah soal anak kuliah tidak cocok dengan umurnya. Disinilah kekurangan Evelyn. Pada sidang hari keempat, giliran Frank yang bersaksi. Ternyata Frank dulu pernah menjadi asisten profesor bidang filosofi di Universitas Boston. Dan dia juga keluar ketika membawa Mary kecil untuk tinggal di luar kota. Dia juga kerja sebagai mekanik kapal bot alias kerja serabutan, tidak punya asuransi kesehatan. Dan itu semua kekurangannya Frank. Malam harinya pengacara Frank datang menemui. Dia berkata bahwa pengacara Evelyn menawarkan agar Mary diberikan saja ke orang tua asuh hingga umur 12 tahun. Agar mendapatkan tempat tinggal yang layak, juga sekolah di tempat yang terbaik. Kau berhak memilih calon orang tua asuhnya, bukan pengadilan yang menunjuk. Pilihlah yang dekat dengan rumahmu supaya kau selalu bisa melihatnya. Frank awalnya menolak. Lalu pengacara berkata lagi, kita tidak mungkin menang. Sudah ratusan kali aku berhadapan dengan hakim itu. Dia pasti akan memenangkan ibumu. Karena Mary pasti lebih terjamin hidupnya. Akhirnya Frank pun luluh. Dan besok paginya dia melihat tempat tinggal calon orang tua asuh Mary. Frank bertanya, apakah Mary boleh piara kucing? Karena dibolehkan, akhirnya dia pun setuju memilih pasangan orang tua asuh tersebut. Ketika Frank mengantar Mary, Mary menangis tidak mau tinggal di sana. Dia tetap ingin tinggal bersama Frank dan Roberta. Dengan berat hati, Frank pun pergi meninggalkan Mary yang menangis. Di dalam mobilnya, Frank pun ikut menangis. Bukan hanya Frank, Roberta juga sangat kehilangan dan dia juga ikut menangis. Keesokan harinya Frank berkunjung, tapi Mary tidak mau menemuinya karena masih merajuk dengan Frank. Di tempat lain, Bu Guru Bonnie melihat foto Fred di papan pengumuman sekolah, lalu memberitahu Frank. Frank lalu pergi ke tempat penangkaran hewan dan menemukan Fred di sana. Frank pun bertanya, siapa yang bawanya ke sini? Karyawan di situ menjawab, seorang pria yang alergi kucing. Frank langsung menebak bahwa ini ulah ibunya. Dia pasti sedang bersama Mary, makanya Fred dibuang karena dia alergi kucing. Frank lalu membawa Fred dan menjemput Roberta untuk pergi bersama ke rumah orang tua asuh Mary. Ini semua adalah skenario Evelyn. Ternyata Evelyn tinggal di sana dan membayar guru matematika untuk mengajari Mary. Lalu Frank melempar sebuah buku di atas meja. Di sini Mary masih merajuk dan tidak mau dekat Frank. Frank lalu mengejarnya dan minta maaf. Dia juga akan membawa Mary kembali bersamanya dan Roberta. For real? Yeah. And then it dawned on me. Sebelum pergi, Frank mengobrol dengan Evelyn empat mata.
Frank menjelaskan bahwa adiknya berhasil memecahkan persamaan Navier-Stokes. Evelyn tidak percaya. Lalu kenapa dia tidak memberitahuku? Frank pun menjawab, dia meminta agar aku menerbitkannya hanya setelah meninggal. Dia sudah meninggal 6 tahun lalu. Jadi mengapa kau belum menerbitkannya? Frank pun menjawab lagi, bukan dia, jawab Frank. Ternyata yang dimaksud adalah Evelyn. Menunggu Evelyn meninggal. Evelyn pun terkejut dan ketakutan. Nah, ternyata Evelyn ini terobsesi dengan persamaan Navier-Stokes dan memaksa putrinya untuk memecahkan soal tersebut yang nantinya akan dia klaim. Jadi putri si pembuat soal dan dia yang memecahkan soal. Frank pun melanjutkan penjelasannya. Apabila adikku memberitahumu terlebih dahulu, maka kau akan sibuk dengan para profesor di MIT dan akan melantarkannya. Sedangkan kau adalah ibunya, juga satu-satunya teman dekat adikku. Jadi Frank ini membuat buku tersebut menjadi alat tukar dengan Mary. Frank tidak mau Mary dipaksa belajar dan memecahkan persamaan Navier-Stokes seperti adiknya. Dengan Evelyn mendapatkan buku tersebut dan akan membuatnya terkenal, Frank pun mendapatkan Mary kembali. Akhirnya teka-teki terakhir, kenapa Diane, ibunya Mary ini meninggal bunuh diri, terjawab di sini. Mary, Frank, dan Roberta pun kembali ke rumah mereka, dan Evelyn menelpon pihak MIT. Mary pun belajar kelas matematika di bangku perkuliahan. Pulang dari kampus, Mary kembali ke sekolah SD-nya untuk belajar dan bermain dengan teman-teman seumurannya. Dan film pun berakhir. Baiklah sahabat, apabila ada kritik dan saran, tolong cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.